Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah statistik probabilitas di pertemuan 1. Saya coba usahakan dulu ya. Oke, kita mulai. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Ini dari mulai 1 sampai yang keempat harusnya ya. Oke. Probabilitas adalah nilai untuk mengukur besarnya tingkat kemungkinan. Probabilitas berarti kemungkinan yang terjadi dari satu kejadian acak. Acak itu artinya tidak teratur dan tidak pasti. Jadi probabilitas merupakan frekuensi relatif dari satu kejadian yang diperoleh jika percobaan dilakukan berulang dan tidak terbatas dalam satu situasi. Kita lihat, jika kejadian A terjadi dengan M cara pada ruang sampel S yang terjadi dalam N cara, maka probabilitas kejadian A, PA sama dengan MA per MS. Ini contoh saja di sini ya, nanti ada contohnya ya. Syarat berlakunya rumusnya adalah probabilitas bernilai bukan negatif. Kenapa? Nilainya antara 0 sampai 1 dan berlaku ketetapan PA plus P bukan A sama dengan 1 karena nilainya kan antara 0 dan 1. Jadi di sini kalau dibalik PA sama dengan 1 min P A bar atau bukan A. Contoh ini adalah sebuah dadu, di atasnya adalah warnanya hijau, yang lainnya biru, dilempar 1 kali. Nah, di sini berapakah probabilitas timbulnya sisi yang yang berwarna biru. Nah, di sini biru berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi yang biru, berarti 5 per 6. Nah, yang hijau berapa? Di sini yang hijau cuma 1, kalau yang di atas saja ya, berarti 1 per 6. Contoh yang kedua ini adalah ada koin, ada 1 koin ya. Di sini ada 2 sisi mata uang, ada angka dan angklung. Nah, untuk probabilitas angka, ini kan kemungkinan munculnya 1, berarti 1 per 2. Nah, angklung itu juga sama. 1 karena cuma ada 1 ya di sini, 1 per 2. Peristiwa atau event di sini kita lihat, andaikan ini adalah sebuah satu ruang vektor atau S isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah semesta atau ruang vektornya. Ini bisa ditulis dalam himpunan S sama dengan kurung-kurungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampel berarti yang ada di dalam sini. Misalkan di sini ada titik sampelnya diambilnya adalah A. Ini sama dengan 2. Berarti ini titik sampel tadi di mana A merupakan interseksi atau bagian daripada S ya. Misalnya A-nya 2, diambilnya 2 dan 3. Berarti A sama dengan 2 dan 3. Titik sampelnya di sini A merupakan bagian atau intersection daripada S dan seterusnya. Peristiwa atau event ini kumpulan atau himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada sebuah percobaan statistik. A atau B, ada A dan B. Ya, kalau atau berarti nanti akan digabungkan. Kalau dan berarti yang menjadi bagian A dan juga menjadi bagian B. Kalau 0 berarti A dan B ini 0, ini ya. A dan B 0 berarti peristiwa tersebut adalah saling lepas. Kita lihat. Ini ada 2 himpunan, ada dua himpunan ya, ABC dan BCD. Kita lihat, kalau atau berarti digabungkan di sini A, B, C, B-nya sama di sini ya, B, E. Berarti ini adalah A union atau A atau B. Nah, kalau seandainya seperti ini, ya, jadi kalau digabungkan seperti ini kan menjadi seperti ini. Ini warnanya sama, berarti dalam satu A dan B. Kita lihat lagi. Nah, ini kita pakai dan A dan B, berarti yang menjadi ini merupakan bagian satu, ini kan ada ABC, kemudian di sini B, C, D, E, berarti yang menjadi himpunan, jadi anggota himpunan yang pertama dan menjadi anggota himpunan yang kedua, berarti di sini
B, dan C. Ini adalah A dan B sama dengan B, C. Kita lihat ini adalah yang saling lepas, artinya A dan B sama dengan 0. Karena tidak ada hubungan apa-apa. Kita lihat lagi. Nah, aturan perkalian seperti apa? Ini digunakan untuk menentukan banyaknya pasangan. Ya. Ilustrasi mengenai aturan perkalian bisa pakai diagram pohon, tabel silang, dan pasangan terurut. Kita gunakan satu persatu. Kalau menggunakan diagram pohon, misalnya seperti ini, aku slow, nah ini contohnya belum juga muncul juga. Oke, ini diagram pohon ya. Ada celana biru dan coklat. Kita punya juga atasan atau kemeja merah, kuning, putih. Nah, di sini dipadukan celana biru, merah, biru, kuning, biru, putih. Jadi sini ya, biru, merah, biru, kuning, biru, putih di sini. Ini hasilnya. Kemudian coklat merah, coklat kuning, coklat putih. Ini coklat merah, coklat kuning, coklat putih. Jadi ada 6 pasangan. Kalau kita mau ambil sampel simpelnya, berarti ini 2, di sini 3. Berarti kombinasinya 2 dikalikan 3. Jadi ada 6 pasangan. Kita lihat lagi kalau menggunakan tabel. Di tabel kolomnya, ini baris ya, ada biru dan coklat celana. Nah, sedangkan kolomnya ada baju merah, kuning, putih. Kalau dipadukan, celana biru, biru merah BM ya, biru kuning BK, biru putih BP, coklat merah CM, coklat kuning CK, coklat putih CP. Jadi tetap di sini ada 6 buah atau 6 buah kombinasi. Oke, next kita lihat dengan pasangan terurut. Himpunan warna celana ini adalah A, biru dan coklat. Himpunan warna kemeja, ini kurang kemeja ya, sama dengan merah, kuning, putih. Kita padukan biru, merah, biru, kuning, biru, putih. Kemudian coklat merah, coklat kuning, coklat putih. Hingga menjadi seperti ini. Tapi tetap di sini seluruhnya sama. 2 kalikan 3 sama dengan 6. Kita lihat konsep dasar peluang, ini ada peluang gabungan, saling silang, saling bebas, dan bersyarat. Ini yang digabungkan ya, kemudian ini adalah yang saling lepas. Oke, kita lihat lagi untuk peluang gabungan. Ini kumpulan dari semua titik sampel yang ada pada A atau B atau pada keduanya. Berarti union di dua-duanya ya di situ ya. A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi P, A, dan B. Ini adalah rumus utamanya. Jangan sampai lupa. Contoh seluruh kasus pelanggaran S, ini semuanya ada 200. Kemudian pelanggaran hukum narkoba, kita kasih nama N berarti 110 misalnya. Curanmor C misalnya, ini ada 100 peristiwa. Kemudian kasus pemerkosaan K, di sini ada 30 dan di sini ada diketahui N dan C. N dan C artinya ada kasus narkoba juga, narkoba dan curanmor ada 40. Oke, kita lihat ini rumusnya ya. Kemudian kita lihat di sini untuk PN atau C sama dengan PN. Ini rumusnya ya, PN berarti P-nya, N-nya ada 110 dari 200, berarti 110 per 200. Kemudian PC, C 100 dibagi 200, berarti ada 100 per 200, dikurangi N dan C. N dan C ini ada 40 dibagi 200. Jadi 110 ditambah 100 dikurangi 40, jadi ada 170 dibagi 200. Jadi 0,25 atau 85%. Kemudian di sini PK, berarti probabilitas terjadinya kasus pemerkosaan itu berapa? 30 dibagi 200. Atau kalau kita mau pakai cara yang ini ya, PK plus A yang bukan PK ini berarti PN dan PN dan C adalah sama dengan 1. Kita pakai seperti ini juga bisa. Berarti 1 dikurangi dengan yang ini.
N dan C 40, berarti tadi sudah dihitung ya tadi ya. Nah ya tadi yang union tadi atau yang ini yang sudah dihitung ya 85%, jadi 0,15. Anda mau boleh pakai yang cara yang panjang atau cara yang pendek. Kalau di soal menjawab soal itu cari yang gampang. Kerja juga sama, cari yang gampang. Atau kita lihat di sini untuk PN union C sama dengan 1 min PK, atau di sini 1 min 0,15 sama dengan 0,85. Selanjutnya ini peluang terjadinya saling asing. Ya, saling asing ini berarti tidak ada hubungan apa-apa. Ini terjadi tidak ada apa namanya kejadiannya itu tidak bersamaan. Ya, secara otomatis dua himpunan A, B, C dikatakan saling lepas, tidak ada hubungan. Ya. Rumusnya P atau B sama dengan PA ditambah PB. Kenapa? Kan tadi nggak ada hubungan apa-apa, berarti yang dikurangkan tidak ada. Makanya di sini hanya PA plus PB saja kalau saling asing. Oke, selanjutnya. Oke, ini sebuah dadu dilempar sekali. Berapa probabilitas timbulnya mata dadu? 1 atau 3? Dadu itu ada 6 sisi, berarti ada 6 angka di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, probabilitas timbulnya mata dadu 1, karena di sini mata dadu. Ini contoh sebuah dadu dilempar 1 kali, berapakah probabilitas timbulnya mata dadu 1 atau 3? Berarti 1-1. Mata dadu 1 probabilitasnya adalah 1/6. Kenapa? Mata dadu 1 hanya ada 1, 3 juga sama. Berarti B, ini misalnya peristiwa timbulnya mata dadu 3, berarti juga 1/6. Sedangkan di sini untuk PA dan di sini ya, berapakah probabilitas timbulnya mata dadu 1 atau 3? Berarti 1 atau 3. Berarti di sini PA plus PB. Berarti 1/6 ditambah 1/6. Kenapa? Karena ini adalah saling lepas. Berarti ada 2/6 atau 1/3. Oke. Selanjutnya, ini sama dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya mata dadu angka kurang dari 3, atau mata dadu angka lebih dari atau sama dengan 4. Perhatikan di sini kurang dari 3 itu 1 dan 2. Berarti ada 2 mata dadu, jadi 2/6. Kejadian lebih dari atau sama, berarti 4 ikut ya, 4, 5, 6. Mata dadunya ke 4, 5, 6. Berarti PB-nya adalah 3/6. Sedangkan kita lihat atau, berarti di sini PA atau B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 2/6 ditambah dengan 3/6. Jadi sama dengan 5/6. Ini untuk kejadian saling bebas, ini rumusnya ya. P dan B sama dengan PA kali PB. Kenapa? Karena di sini saling lepas. Jadi peristiwa tadi independen. Jadi jika dan hanya jika terjadi atau tidak terjadinya peristiwa pertama tidak mempengaruhi peristiwa kedua dan sebaliknya. Jadi independen. Contoh pada pelemparan dadu, hasil munculnya mata dadu genap dan muncul mata dadu di atas 2. Berapakah peluang munculnya mata genap dan mata di atas 2? Nah, kita lihat ya. Ini ada angka genapnya, ada 2, 4, 6. Di dadu kan seperti itu ya, jadi PA-nya sama dengan setengah. Nah, di sini di atas 2 atau juga disebut dengan, kalau di atas 2 berarti 2-nya nggak ikut. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4. Ini kan 4 jumlahnya ya. 4 apa ya namanya, 4 angka ya, di sini sama 4 per 6. Jadi ada 0,67. Nah, di sini A dan B kejadian saling bebas. Berarti di sini berlaku rumus yang tadi. P bagian dari B sama dengan PA bagian dari B, atau dan B sama dengan PA kali PB. Jadi tinggal kita kalikan 0,5 kali 0,57. Jadi sama dengan 0,3.
33. Ini contoh ini ada kartu bridge ya, kita ambil secara acak satu set ya. Kemudian jika A kejadian terpilihnya kartu as, asnya 4, berarti di sini ada 4/52 karena kartu bridge di sini kan totalnya ada 52. Kejadian kartu wajib. Nah, di sini wajib kan ada 13, 13/52. A dan B, A atau B sama dengan ini rumus yang tadi, A plus PA plus PB men PA dan B. Kita lihat ya. Kita cari dulu yang ini. Ini kan ini sudah diketahui, ini sudah diketahui. Nah, PA dan B ini belum. Nah, rumusnya bagaimana? PA kali PB. PA dan B sama dengan PA kali PB. Jadi ini dikalikan saja. Kalau perkalian kan atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 4 kali 13 dibagi dengan 52 kali 52. Ini ya. Berarti 52 dibagi dengan 52 kali 52 ini salah ya. Kali 52. Jadi 1/52. Oke, selanjutnya. PA atau B, nah PA atau B, ini kan rumusnya tinggal masukkan ya, ini 4/52, 3/52 dikurangi dengan 1/52, jadi ada 4/13. Jika diketahui dua kejadian A dan B saling bebas, maka PA sama dengan 0,3 dan PB sama dengan 0,4, maka berlaku di sini rumus kalau saling bebas berarti tidak berpengaruh ya. PA dan PB sama dengan PA kali PB sama dengan 0,3 dikalikan 0,4, jadi 0,12. Nah, untuk peluang bersyarat, kita lihat contoh sebuah kotak berisi 3 bola merah, 4 bola putih, dan 3 bola biru. Ini ya. Jika diambil satu bola secara acak dengan syarat, setelah diambil, bola dikembalikan lagi. Tentukan probabilitas terpilihnya bola merah, bola putih, bola biru, tidak merah, tidak merah atau putih. Ini banyaknya bola dalam kotak. Ini 3 ditambah 4 putih, 3-nya biru, berarti 10. Nah, sekarang untuk peluang terpilihnya bola merah. Berarti merah berapa? Di sini 3 ya, berarti 3/10. Karena tadi diambil dikembalikan lagi. Nah, berarti yang pengambilan yang kedua, berarti di sini menyebutnya adalah 10 ya. Bola putih, berarti di sini ada 3 ini bola putih ya, 4 ya, 4/10. Nah, kemudian bola biru berarti 3/10, kan dikembalikan lagi. Kemudian P tidak merah berarti sama dengan 1 min P bola merah atau sama dengan 1 min 3/10. Ini berarti 7/10, atau bisa juga di sini sama dengan 4/10 ditambah 7/10. Sama dengan ditambah 3/10, jadi sama dengan 7/10. Ini peluang kejadian bersyarat masih, tapi soalnya sama. Tapi setelah diambil, bola tidak dikembalikan. Nah, di sini banyaknya kotak sama ya. Diambil 1, muncul bola merah, berarti kemungkinannya 3/10. Diambil lagi di sini, ya. Diambil putih di sini berarti 4/9. Kenapa? Setelah diambil tidak dikembalikan lagi, berarti yang ada di dalam kotak hanya ada 9, berarti 4/9. Kemudian di sini bola biru, berarti 3/8, kan biru 3/8. Kenapa? Tadi ini pengambilan pertama 10, pengambilan yang kedua 9, setelah diambil 2 berarti tinggal 8, berarti di sini ada 3/8. Kemudian di sini ada merah atau putih, berarti di sini ada 3/10 bola merah ditambah dengan bola putih, ya berarti ada 67/90. Nah, P merah dan putih, jadi P merah dan putih berarti dikalikan. P merahnya berapa? 3/10. P putihnya 4/9, ini salah ya. Harusnya di sini P merah dan biru. P merah dan biru yang ada di sini. Berarti di sini 3/8. Jadi ada 9/80. Oke. Kita lihat lagi peluang kejadian bersyarat masih. Probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat bahwa B sudah terjadi atau akan terjadi disebut probabilitas bersyarat. Ini rumusnya. P dan B sama dengan PA
kali PA per B ya, artinya bersyarat maksudnya ya. Kemudian PB dan A sama dengan PA dikalikan PBA di sini. Bila A memiliki peristiwa yang independen dan memiliki probabilitas lebih besar dari 0, maka berlaku rumus yang ini. PAB sama dengan PA dan PBA, jadi sama dengan PB. Kejadian bersyarat menjadi dasar penemuan dari teorema Bayes ya. Di sini ada peluang dan probabilitas A bersyarat ditulis PBA. Di sini ada garis tegak lurus seperti ini ya. Dengan kata lain kita bekerja untuk menentukan peluang B dengan syarat A. Ini adalah rumusnya. Oke, kita lihat next. Peluang seorang calon mahasiswa wanita lulusan kedokteran 0,6. Lulusan di sini calon mahasiswa laki-laki 0,3. Sedangkan peluang calon mahasiswa wanita lulus fakultas kedokteran dengan syarat calon mahasiswa laki-laki ini ada 0,7. Berapa peluang calon mahasiswa laki-laki lulus dengan syarat calon mahasiswanya juga lulus fakultas kedokteran. Kita lihat PW 0,6 wanita, PL laki-laki 0,3. Pokoknya semuanya dibuat disederhanakan menjadi sebuah angka ya. Jadi nanti dimasukkan ke rumus menjadi sederhana, jadilah berapa pertemuannya ya. Saya ulangi, calon mahasiswa wanita W 0,6, laki-laki 0,3 ya. Kemudian peluang calon mahasiswa wanita lulus berarti wanita, kemudian di sini lulus fakultas kedokteran syaratnya calon mahasiswa laki-laki, berarti di sini ada 0,7. Yang ditanyakan dibaliknya PLW. Kita sekarang kita lihat. Ini adalah rumus yang semula. Jadi kalau kita masukkan di sini ya, PLW sama dengan PLW ya, dan W per PW. Perhatikan yang di sini W ya, ada di sini W, ini yang ada di sini PL-nya di sini, W-nya ada di sini di bawah. Kenapa? Kalau yang di atas bisa dibolak-balik sebenarnya ya. Ini P dan W ini ya sama dengan, kita cari dulu P dan PW dan L ini sama dengan, sama ya dibalik ya, PW dan PL dan W dengan PW dan L ini sama. Berarti di sini PL-nya ada 0,3, PWL di sini ada 0,7, berarti ada 0,21. Oke, sekarang berapakah peluang calon mahasiswa laki-laki lulus bersyarat mahasiswa wanita? Berarti PL laki-laki syaratnya wanita, bersyarat wanitanya lulus. Berarti di sini PL dan W per PW kan LW ya, berarti ini sudah ketemu 0,21, sedangkan PW sudah ketemu 0,6, berarti 0,35. Oke, next kita lihat. Sebuah dalu dilempar ya, kemudian B adalah kejadian munculnya bilangan kuadrat murni dan diketahui bahwa peluang munculnya bilangan ganjil 1/9 dan peluang munculnya bilangan genap 2/9. Jika diketahui A 4, 5, 6 telah terjadi, tentukan PBH. Kita lihat ya. S ini semesta, berarti dadu itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian B di sini kuadrat murni, berarti 1 dan 4. Kuadrat murni yang di kuadrat 1 pangkat 1 ya, 1 ya, 2 pangkat 2 ini kuadrat ya, berarti sama dengan 4, jadi 1 dan 4 ya. P ganjil 1/9, P genap 2/9. Nah, di sini A 4, 5, 6, berarti PA sama dengan, ini PA ya, sama dengan 2/9, ini kan genap, ya kan? Ganjil berarti 1/9. Kemudian genap lagi, 6 genap ya, berarti 2/9. 2/9 ditambah 1/9 ditambah 2/9, jadi ada 5/9. Nah, rumusnya baru kita masukkan di sini, kita lihat ya. PBA sama dengan PB dan A per PA. PB dan perhatikan ini saja. Oke, kita lihat PBA ini ya sama dengan
A dan B di sini sama dengan B dan A ya. Jadi di sini sama dengan 2/9. Ini ya. 2/9. Kemudian kita lihat untuk yang PB. Oh, ini belum. Ini ya. PBA berarti kita lihat ya PB dan A ini 2/9. Oke. Kemudian kita lihat untuk yang PA sama dengan 5/9. Jadi ada 2/5 ini kalau dijadikan satu ya, kalau dijadiin. Oke, ini kita ada cek lagi ya di sini ya. Oke, next selanjutnya. Satu keluarga memiliki 4 anak. Diketahui paling sedikit memiliki seorang anak laki-laki. Tentukan nilai kemungkinan keluarga tersebut mempunyai 2 anak laki-laki dan 4 anak laki-laki. Perhatikan, di sini ada kata-kata paling sedikit memiliki seorang anak laki-laki. Bisa jadi anaknya laki-laki semua. Ya, berarti dikombinasikan LLL sama dengan 1. Cuma 1 kali. Nah, sekarang bisa jadi dia memiliki 1 anak perempuan, berarti laki-lakinya 3. Nah, seperti ini kombinasinya 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini bisa jadi dia memiliki 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, kombinasinya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Bisa jadi laki, perempuan, laki, perempuan. Bisa jadi laki, perempuan, perempuan, laki. Bisa jadi perempuan, laki, perempuan, laki. Ya, dibolak-balik di sini ada 6 kombinasi. Nah, di sini bisa jadi tadi kan minimal 1, berarti di sini P-nya 3. Ya, berarti kita lihat nih L-nya seperti ini ya. Posisinya berarti totalnya ada, semuanya ada 15. Nah, ini 15 ya. Tentukan kemungkinan keluarga memiliki 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki yang mana 2 ini ya, berarti ada 6/15. 4 anak laki-laki, berarti di sini cuma isinya ya 1/15. Simpel ya. Oke, next. Populasi sarjana di satu kota dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaan. Misal diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang di satu kota tersebut. Jika ternyata yang terpilih dalam status tersebut telah bekerja, berapa probabilitasnya bahwa dia laki-laki dan dia laki? Yang kedua adalah dia wanita. Jawabnya ya, PBA bekerja. PBA ini rumusnya ya. A dan B, sebentar di sini ada azan ya, kita ulangi ini populasi sarjana satu kota yang dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaannya. Jadi di sini ada laki-laki dan wanita. Di sini ada yang bekerja, ada yang menganggur dengan jumlahnya sekian masing-masing ya. Kemudian misalkan diambil dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang di satu kota tersebut. Jika ternyata yang terpilih adalah dalam satu setelah bekerja, berarti yang ini ya, berapakah probabilitasnya bahwa dia itu laki-laki dan dia atau dia adalah wanita. Nah, sekarang kita lihat dia laki-laki, ya dia di sini bekerja dulu, syaratnya kan bekerja ya. Statusnya telah bekerja, kemudian di sini PBA ya, ini rumusnya yang tadi ya. Sekarang kita lihat dia laki-laki ini ya, dia laki-laki tapi bekerja, kan syaratnya bekerja ya. Dia laki-laki yang sudah bekerja, berarti di sini 450, bekerja 600 nih kalau mau cepat. Tapi kalau mau pakai cara yang lama, pakai cara teori berarti 460 dibagi 900, kemudian di sini 600 dibagi 900. Jadi PBA berarti dia laki-laki yang bekerja, 450/900 yang probabilitasnya ya. Kemudian di sini dia bekerja totalnya 900, berarti di sini adalah 600/900. Jadi 460/900 dibagi 600/900. Jadi ketemunya 460/600. Sebenarnya sama ya. Kalau saya lebih suka pakai yang cepat ya. 460 dia laki-laki
Kemudian bekerja totalnya 600, berarti 460 dibagi 600. Terserah Anda pilih yang mana. Oke. Kemudian di sini dia wanita bekerja, wanita 140 dibagi 600, berarti ada 140 per 600 atau 140 per 900 dibagi 600 per 900. Ketemunya akan sama. Oke, sampai di sini jumpa kita. Kita jumpa di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya